Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rake Putri Cahyani dengan NIM 124230107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek akhir saya untuk mata kuliah pemrograman web dasar. Untuk proyek saya kali ini, saya akan menggunakan Laravel. Saya menggunakan Laravel versi 10. Dan untuk akses database-nya, saya akan menggunakan ORM. Untuk proyek yang akan saya buat, kira-kira akan ada 4 halaman. Halaman pertama, daftar kategori. Halaman kedua, daftar produk dengan kategori tertentu. Halaman ketiga, detail dari produk yang dipilih. Lalu, halaman keempat adalah daftar chartnya. Untuk basis data yang saya gunakan, saya menggunakan basis data Edwin dengan tabel kategoris, products, dan juga supplier. Di sini saya sudah membuat model dan controller. Ada model kategori, produk, dan juga supplier. Lalu untuk controller, saya punya kategori controller dan produk controller. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah mengubah settingan database-nya menjadi Edwin. Lalu langkah pertama kita ubah modelnya dulu. Perlu teman-teman ketahui bahwa di Laravel itu secara default menganggap bahwa kita punya primary key dengan nama ID. Sedangkan kalau teman-teman lihat di sini, primary key dari kategoris itu bukan ID, tapi kategori ID. Oleh karena itu, kita perlu mendefinisikannya agar dikenali oleh Laravel. Kita tuliskan protected primary key nama kolomnya kategori ID. Lalu selanjutnya Laravel juga mengelola kolom create add dan update add untuk kita. Tapi beberapa tabel biasanya belum tentu ada kolom create add dan update add itu. Nah, karena itu dilihat di sini tabel kita juga tidak mempunyai kolom create add dan update add. Jadi kita tuliskan di sini public timestamp false. Oke. Selanjutnya kita perlu membuat relasi ke model produk. Relasi dari kategori ke produk itu one to many, jadi kita definisikan relasinya has many. Kita tulis di sini public function products has many. Lalu return this has many product class. Oke, kita lakukan hal serupa di supplier. Kita definisikan timestamp-nya false. Lalu primary key-nya protected primary key supplier ID. Selanjutnya kita buat relasi ke produk. Relasi dari supplier ke produk juga sama one to many, jadi
Kita definisikan relasinya has many. Function products has many. Return this has many product class. Nah, ini berarti supplier mempunyai banyak produk. Oke, selanjutnya ke produk. Langkah awalnya sama, kita definisikan dulu timestamp-nya false. Lalu primary key-nya product ID. Oke. Selanjutnya kita juga perlu mendefinisikan relasinya dengan bit supaya ketika model produk dipanggil itu akan secara otomatis memuat relasi ke kategori dan juga supplier. Kita tulis di sini protected with kategori dan juga supplier. Oke, kita lanjut. Untuk relasi ke kategori dan juga supplier itu kita definisikan di sini public function kategori kalau dari kategori ke produk itu one to many, jadi dari produk ke kategori adalah many to one. Kita bisa menggunakan belongs to. Nah, kita tulis di sini return this belongs to kategori class dan dihubungkan dengan kategori ID. Oke, kita bikin yang sama ke bentar, ini ada error. Kenapa nih? Public function kategori not all code pair return of value. Ini kurang satu. Lalu kita bikin yang sama untuk supplier. Karena supplier juga many to one, kita pakai belongs to. Oke, model sudah. Selanjutnya saya akan membuat route. Karena goals kita di halaman pertama tadi daftar kategori, jadi saya mau buat daftar kategori supaya ditampilkan di halaman utama. Di sini kita arahkan ke kategori controller. Kita arahkan ke kategori controller dengan metode index. Dan kita beri nama route-nya ini kategori. Oke. Kita lihat route kita sudah berfungsi apa belum. Nah, kalau di sini dilihat ini sudah berfungsi. Walaupun masih ada errornya index doesn't exist karena memang kita belum membuat
method index di kategori controller. Jadi kita buat dulu di kategori controller. Kita tuliskan di sini public function index. Nah, saya mau di index ini semua kategori ditampilkan. Jadi saya akan mengambil data dari kategori model. Saya akan tampung di variabel kategoris. Kita ambil semua data dengan all. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan di sini, mengimpor modelnya. Add model. Kategori. Oke. Kita lihat apakah datanya sudah terambil atau belum. Kita manfaatkan fitur dari Laravel ini dengan DD. DD itu singkatan dari dump and die. Jadi fungsi ini tuh fungsi bawaan yang digunakan untuk debugging. Jadi kita bisa tahu apa isi dari kategori ini tanpa menampilkannya. Nah, coba kita lihat di websnya. Oke, di sini sudah ada isinya 8 array. Dan sudah benar ya. Langsung saja kita return ke view halaman pertama. View halaman pertama ke nama view-nya kategoris. Lalu saya ingin mengirimkan data yang sudah kita ambil tadi ke view tersebut dengan memasukkannya ke dalam array asosiatif di sini. Kita buat array asosiatifnya kategoris. Kita isi dengan data yang sudah kita ambil tadi, kategoris. Nah, nantinya key kategoris ini bakal tersedia di view kategoris. Oke, langsung saja kita buat view-nya. View itu di resource view. Kita tambahkan di sini kategoris.with.php. Kita buat HTML-nya dulu. Untuk titelnya saya mau ganti kategori ini saja. Lalu untuk tampilannya saya beri judul daftar kategori. Lalu untuk kategorinya saya tampilkan di website saja. Kita tampilkan di table. Di border 1, lalu saya akan menampilkan kolomnya itu kolom nama kategorinya dan juga deskripsi. Kita namai di sini kategori name, lalu description. Kita masukkan data di bawahnya, kita for each dulu. For each kategoris as kategori. Dengan gini kita bisa dapetin data kategorinya. Kita buat dulu baris dan kolomnya.
Nah, di sini saya mau memberikan kategori name. Lalu yang di bawah kita buat kategori description. Refresh. Oke, udah muncul. Nah, halaman pertama kita sudah jadi. Kita lanjut ke halaman kedua, daftar produk dengan kategori tertentu. Ini maksudnya ketika nama kategorinya diklik, itu akan kedirect ke halaman selanjutnya yang berisi daftar produk dari kategori tersebut. Oke, kita buat dulu root-nya. Kita buat root-nya, kita kategori, lalu ID dari kategori tersebut, ID. Kita beri nama method get dan name-nya kategori.get. Nah, dengan begini kita tinggal bikin method get di kategori. Kita tuliskan di bawah method index public function get parameternya tadi integer ID, dan kita isi dengan ada kesalahan penulisan. Nah, kita isi dengan data kategori dan juga products. Kita ambil dulu yang kategori. Kita ambil dari model kategori where kategori ID sama dengan ID. Lalu kita ambil baris pertama saja, first or fail. Nah, gini. First or fail. Ini artinya nanti ketika ini dijalankan, where kategori ID, ketika menghasilkan lebih dari satu baris, itu yang diambil akan yang pertama saja. Tapi ketika tidak ditemukan, berarti nanti akan not found gitu. Selanjutnya kita bikin untuk produk. Kita buat untuk produk where kategori ID sama dengan ID. Oke, kita ambil semuanya dengan get. Oke, seperti ini. Dengan seperti ini kita bakal dapat semua data yang ID kategorinya ID. Oke, kita tambahkan di sini untuk produk. Oke. Setelah dapat kedua data tersebut, kita return saja ke view halaman kedua. Kita beri nama show product by kategori, itu saja. Oke. Dengan data yang dikirimkan itu kategori, kita isi dengan kategori, lalu
produk kita isi dengan data produk yang sudah kita ambil. Oke, seperti ini. Jadi langsung saja kita bikin view ini untuk halaman kedua. Kita buat view.lead.php. Oke, kita isikan sama saja dengan yang kategoris tadi. Kita copy saja semuanya mungkin. Kita beri title produk by kategori ini saja. Lalu ini daftar produk dengan produk by nama kategorinya kita munculkan di sini, kategori ini. Oke. Nah, untuk field yang ditampilkan saya mau tiga kolom. Yang pertama produk ID, yang kedua product name, lalu yang ketiga adalah unit price. Kita ganti ini dari products menjadi produk. Lalu di sini produk kita ganti dengan produk ID. Lalu kolom kedua produk kita isi dengan product name. Selanjutnya kolom ketiga itu berisi unit price. Oke, seperti ini. Mungkin bisa kita cek. Oke, kita sebelumnya bikin link dulu di nama ini, di nama kategorinya, supaya bisa diklik untuk ke halaman show product by kategori. Kita bikin dulu dengan href router kategori get. Nah, kategori get dengan parameternya kategori ID. Oke. Kita coba cek di sini. Oke, sudah bisa halaman kedua. Lalu kita lanjut ke halaman ketiga. Untuk halaman ketiga juga sama, ketika product name-nya diklik, lalu akan kedirect ke halaman ketiga. Nah, halaman ketiga ini berisi detail dari produk-produk ini. Oke, langsung saja kita bikin detailnya. Kita buat dulu route-nya.
root get product product controller dengan nama dengan indeks get, lalu kita kasih nama product get. Jangan lupa di sini ditambah product controllernya. Oke. Nggak berubah sih. Lalu selanjutnya kita buat metode get tersebut di product controller. Oke, kita buat di sini. Kita buat product controller public function product controller get dengan parameter tadi product. Oke, karena ini langsung dapat datanya, kita langsung return ke view aja. Return view, nama view-nya show product itu aja. Lalu data yang dikirimkan adalah data produk tadi. Produk oke. Jangan lupa di sini ditambah is app models product. Oke, kalau sudah, kita buat view-nya. View-nya bernama show product. Product blade.php ini. Kita buat HTML-nya dulu sama seperti view tadi. Untuk halaman ketiga ini bernama product details. Oke, untuk judulnya saya mau pakai nama aja, nama produknya. Product name. Oke, selanjutnya kita buat untuk detailnya menggunakan list saja. List tampilan apa aja ya? Kita akan tampilkan 6 ini. Dari product ID sampai ke unit price. Oke. Product ID sama dengan ini 5 kali. Nah, ini kita product ID. Setelah product ID, kita tampilkan product name-nya.
Lalu kita tampilkan juga untuk supplier. Nah, karena tadi kita sudah mendefinisikan width di produk model, jadi kita tinggal memanggil supplier seperti ini. Nah, supplier company ini. Lalu selanjutnya ada ke kategori. Tuh sama kayak supplier, kita manggilnya seperti ini. Kategori, nah kategori name. Selanjutnya ada quantity per unit. Itu kita tampilkan quantity per unit. Lalu yang terakhir ada unit price. Nah, seperti ini. Kita tambahkan dulu link di product name-nya di halaman kedua. Href ke row, ke product get. Parameternya product, product ID. Oke, kita tulis di sini. Coba di refresh, lalu oke, detailnya sudah muncul dan sudah benar. Kita bikin form di bawah sini untuk nambahin ke chart. Kita buat dulu formnya di bawahnya. Dan yang dikirim di form adalah pembeliannya berapa gitu. Mau kita beri input, type-nya number, name, amount, lalu value 1 gitu ya. Ini maksudnya saya membuat defaultnya 1. Selanjutnya kita beri input hidden untuk mengirimkan ID dari produk. Nah, value-nya kita isi dengan produk ID. Value ID. Oke, seperti ini. Lalu terakhir untuk submit, button type submit. Add to chart. Seperti ini. Oke. Oh ya, untuk metodenya kita bikin post saja. Selanjutnya kita buat dulu link ke chart di sini. Kita buat route dengan metode post. Alamatnya ke chart ini aja. Nah, karena kita belum membuat controller chart, kita bikin dulu.
PHP Artisan Mic Controller Chart Controller seperti ini. Oke, chartnya sudah, controllernya sudah create successfully. Lalu kita buat di sini metodenya add gitu saja, karena untuk menambahkan ke session ya. Lalu namanya kita buat chart.post gini aja. Jangan lupa di sini ditambah untuk chartnya. Chart control. Oke, kita buat metode add untuk di chart controller yang berguna untuk menambahkan data ke session. Oke, kita buat public function add, dan parameternya itu berisi request. Request kita buat, nah kita ambil dulu nih data yang di post tadi, kita tampung ke dalam variabel data. Kita buat di sini data sama dengan request. Kita ambil ID sama amonnya aja. ID dan amon. Oh iya, untuk di form chatnya tadi, form chat yang ada di sini, ini jangan lupa dikasih token CSRF. Tadi saya kelupaan. Nah, kalau pakai metode post di Laravel itu harus pakai ini. Sekalian saja kita isi actionnya. Kita route ke chat post dengan parameternya nggak ada karena post. Lalu lanjut lagi di sini, kita data request only. Lalu kita periksa sebelumnya tuh sudah ada session chart atau belum. Kalau sudah, kita buat ulang. Kalau sudah, kita tambahkan datanya. Kalau belum, kita buat session chart. Nah, kalau yang ditambahkan ini sudah ada sebelumnya di chart ini, maka yang akan bertambah hanya kuantitinya saja. Tapi ketika belum ada produk tersebut di chart, maka akan yang tampil, yang bertambah datanya semuanya. Kita cek dulu di sini untuk kondisinya. If request session has chart. Nah, jika ada session chart, maka kalau ganti nih, kita else di sini. Nah, else ini kalau belum ada data chart sebelumnya ya. Else kita isi else-nya dulu. Else request session
value. Kayaknya kita bikin nama chart. Lalu value-nya kita isi dengan data. Oke. Terus bagaimana jika sudah ada sebelumnya? Yaitu kita cek dulu produk ID-nya tuh sudah ada sebelumnya apa belum. Kalau belum, kita tambahkan array baru. Tapi kalau sudah ada, kita update. Yang sudah ada di session chart itu kita update, kita tambah dengan amount yang ditambah user. Kita tampung dulu di variable charge, itu request session get. Kita dapatkan dulu session dari, kita masukkan data session chart ke charts dulu jika sudah ada ya. Nah, kita udah tamu nih ke sini. Terus kita cek, kita beri pengecekan untuk ke kita pakai variable found dulu, found false, lalu for each kita for each chart as chart as key chart. Oke, gini baru kita beri pengecekan nih. Kita cek udah ada belum ID-nya. If data ID sama dengan chart ID. Nah, ini maksudnya jika data yang baru masuk ini sama dengan chart atau ada di chart, maka kita ganti, kita update amount-nya, kita tambahkan charge amount sama dengan plus sama dengan ditambahkan dengan data yang baru masuk, data amount gini. Tapi kalau false gimana? Kita bikin kondisi lagi kalau false. Oh iya, ini di sini diisi true dulu, berarti ketemu gitu. Nah, baru kalau nggak ketemu, kita buat kondisi if found false, sama aja gitu. Kalau found-nya false, variable charge tadi kita isi dengan data. Setelah itu yang sudah update, data yang sudah update itu yang sudah ditambahkan, kita update data di sesinya. Jadi request session put chart Oke, jadi gini. Oke. Kita lanjutkan. Function yang
Metode untuk add itu sudah selesai. Kita returnnya itu ke chart controller untuk menampilkan. Jadi kita buat dulu route-nya untuk menampilkan di sini. Kita copy saja metodenya get. Lalu namanya index ini dan chart get. Nah, kalau sudah begini kita edit lagi di chart controller tadi. Kita return ke chart get. Return baby red ke row chart get. Nah, barulah kita bikin indeksnya buat nampilin ini di sini. Public function index. Oke. Lakukan kayak tadi, ambil data dari session chart kayak gini. Kita copy aja. Nah, aku mau pakai collect. Kenapa pakai collect? Karena collect itu cara yang sangat powerful yang bisa kita pakai untuk membantu kita bekerja dengan array ataupun objek supaya lebih mudah dan efisien. Salah satunya nih ada metode yang namanya map. Dan dengan map itu kita bisa mengubah setiap elemen dalam collection menjadi sesuatu yang baru. Contohnya ini, saya mau mengambil charts ID. Saya masih mau mengambil charts ID. Kita charts, lalu menggunakan map tadi. Map function chart. Nah, kita return ke chart ID. Lalu kita ambil dengan chart ID tadi, kita ambil data produk dari model produk. Kita tampung ke variable result. Produk where in. Nah, where in product ID sama dengan chart IDs. Lalu kita get untuk mendapatkan semua datanya. Oke. Jangan lupa ditambah dulu di atasnya app model produk. Kita sudah mendapatkan data dari produk yang ada di chart. Selanjutnya kita buat
array baru untuk menampilkannya di view, dan juga sekaligus kita mau memproses subtotalnya. Kita manipulasi result ini dengan map. Function chart k use charts. Ini maksudnya untuk mengambil variable charts yang ada di luar function ini harus menggunakan use ini. Oke. Lalu kita for each charts as k j. Nah, kalau sudah kita cocokkan data ID, lalu kita jadikan satu array. If j ID sama dengan chart product ID. Oke, kita buat aksinya. Return nah, kita buat arraynya di sini. ID sama dengan chart product ID. Lalu name sama dengan kita isi dengan chart product name. Lalu amount kita isi dengan chart k amount. Oke, kalau sudah ditanggung semuanya ini, kita bikin subtotalnya. Nah, subtotal sama dengan charts ini semuanya tadi dikalikan dengan unit price chart unit price. Oke, seperti ini. Lalu setelah selesai semuanya nih, kita buat grand totalnya. Dari semua total subtotal tadi kita jadikan satu. Grand total sama dengan results, kita sum. Nah, sudah begini. Lalu kita return ke view, show chart. Lalu yang akan dikirim datanya adalah data charts tadi yang
Data charts tadi kita ambil dari results. Lalu grand total. Kita ambil dari grand total. Oh, gini. Oke, kalau sudah kita buat chart view show card-nya, views, kita tambah show chart .php. Nah, di sini kita tampilkan semua data dari chart. Chart. Kita beri judul shopping chart. Lalu table, kita beri border 1, tr, td. Yang mau kita tampilkan adalah nama produk, quantity, dan subtotal. Kita buat 3. Nama produknya itu product name, lalu product name, lalu quantity, dan subtotal. Kayak gini. Lalu kita for each. Kita for each chart as chart. Kita buat barisnya td dikali 3. Kita isi dengan chart name. Chart name, lalu chart amount, lalu chart subtotal. Oke, kita coba. Call to a member function has on null, has charge. Oh, itu ada salah menulis. Has ini kurang. Ini. Coba kita reset. Oke. Sudah ya. Ketika sudah ada, kita tambahkan amount. Ada salah pengetikan lagi. Di sini amount. Oke, bertambah. Kita buat supaya bisa balik ke kategori. Di bawah sini aja kita bikin link yang nge-route ke halaman pertama. Route kategori. Nah, kita tambahkan lagi. Coba
Gitu. Oke, sudah bertambah. Oh ya, kita tampilkan grand totalnya. TR TD call span 2 grand total. Kita buat bold dengan strong. Grand total. Lalu di sini juga. Strong grand total. Nah, sudah. Kita coba tambahkan lagi untuk item lainnya. Oke, sudah berhasil ya. Oke. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.